Golek apa, Cak? Nyari hostnya. Hostnya. Gimana hostnya ya? Oh ya enggak tahu. Penyelempet. Coba cek sebelah sana. Kenapa? Enggak tahu, enggak ada sih di kelekku. Hostnya Kenapa kok kita ada di sini? Kenapa yang di sini kita? Kenapa kita kok di mana ini ada sekarang? kita di sini? Tiba-tiba di sini tring. Kemanakah dua anomali yang selalu memojokkan kita? Tahu. Itu perlu dipertanyakan. Hilang. Karena sekarang ini kita berada di episode take over On Course. Kembali lagi di On Course. Obrolan kosong. Kosong banget. Biasanya kan gitu ya, dua host yang biasa duduk. Enggak usah alay. Enggak sih. Kamu pensiun dulu ya, bapak-bapak ya, biar Kalian- kita yang mengambil alih host bener. host hari Acara ini di kalian. On Course. Soalnya kalian sudah mulai enggak asik. Atau kalian pensiun aja seterusnya gimana? Pensiun dulu. Biar kita yang take over On Course ini gitu. Oh nanti dia pasti muring-muring, Jelas. gak cair gitu. Ya, Dia dipensiunkan. Kau nak tambahan mana iki, Bos? Ngono kan. Tuh, ya. Ini kita reuni ya sebenarnya. By the way, anyway, busway ya. Reuni, enggak reuni sih sebenarnya. Karena kenapa kita duduk di sini? Kenapa? Kenapa ya? Karena kita yang selalu dibahas-bahas nih di setiap episode On Course. Loh, Benul. Tidak ada absen nama kita Iya. loh. Kenapa ya selalu dibawa-bawa? Kayaknya kayak nggak naik gitu ya viewsnya kalau nggak bawa-bawa kita. Kenapa ya? Gitu. Nggak enak ya kalau nggak nyenggol-nyenggol kita. Iya. Sampai heran gitu. Sampai ya karena seringnya mereka menggibahi kita tuh sampai mereka menjuluki kita apa coba? JRC. Nah ya, apa? Di sih? episode Tiba-tiba. terakhir kemarin Iya, tuh. betul. Tapi Udah lihat JRC itu janah gitu loh depannya. Tiljana. Heeh. Kan Jovisa. Jovisa. Lah, kok- Tapi Jovisanya jangan Tiljana. Jovisa ya cok dong aku nggak mau dong. Tidak bertemu nih kita sama jodoh kita di Jangan dunia dong. ini. Kesepian di dunia akhirat nggak mau dah. Lah ternyata kok Jonas. Kan kita nggak Jonas. Kita tuh nggak Jonas. Jahat nggak sih jahat? Itu banget sih, mereka terlalu mendiskreditkan kita nggak sih, nurunin pasaran tahu kayak gitu Jahanam itu. kamu. Jahanam kalian. tapi loh. tapi gini, mungkin mereka seperti itu karena ada aspek-aspek dari diri kita yang di mata mereka itu kita tuh orang-orang yang ruwet dan gelibet karpe dewe. Asine enggak karpe dewe, nuruti karpe wong liya ki kadang yo gak Betul. tuh gitu loh ya. Bisa jadi juga karena ya beda generasi Iya. juga kan. Kan Betul. mereka itu kan tua. Kontrak Beda. Tua jadi nggak nyampe gitu loh. Sama pola pikir kita kan. Kita tuh udah modern gitu loh. Udah bukan zamannya Siti Nurbaya. Udah bukan dipacok-pacok. Iya, kadang nasihatnya mereka tuh kayak sih terbawa kayak zaman 80-an kan dulu. Ya kalau mereka datuk maringgi Nah, kan nggak ada datuk-datuknya. Batuk-batuk iya. Batuk-batuk sih iya. Aduh, nah itu loh, nggak tahu ya kenapa sih alasan kita dijulukin Jonas. Kayaknya- Jonas ruwet, jomblo ruwet gitu Jonas, sih. iya Nggak jomblo apa-apa sih ya, oke. jomblo diubah ya, awalnya tuh jomblo. jomblo. Terus nggak tahu kok dirubah Jonas. Jadi kan kita nggak ngenes ya, kita kan bahagia. Iya kita tuh malah happy jomblo. self worthness kita Iya. sangat tinggi gitu loh. Kenapa dijuluki Jonas? Bener. Apa jangan-jangan mereka yang ngenes? Ayo. Cedes, tolong ya editor. At least. At least. Nah, ini bisa di main at least. Iya, ntar aja. At Itu ntar aja. At least kita enggak. Aduh, kita ibu rumpik banget. Sih aku tak tacap dulu ya, Rek. Iya. Ih, taca pakai apa tuh, Kak? Azura. Aduh. Kenapa kamu belinya yang kayak itu? Kenapa Soalnya milihnya Azura? Cocok aja pakai compact powdernya dari Azura ini. Ih, dia Karena itu aku enggak sudah sih? Ini. Dia apa? Tahan lama enggak sih? Banget. Dia itu Oh, gitu. nge-cover ini loh, guys. Kulitku kan Ada- sedikit kering tapi kadang berminyak juga gitu. Jadi Oh, dia ini oil controlnya bagus. Gitu. Oke. Ntar lah coba ya. Aku kadang Ini- susah ini nggak nyari yang gitu. murah Ini nggak? coba Murah nggak? editor di zoom ya. Nih. Harganya murah nggak? Worth it nggak?
Mbak Bit, Worth it. worth it. Affordable. Murah, bagus. Iya, iya. Masuk. Oke. Tapi Azura nggak Azura cuma ya teman-teman, tapi produknya nggak cuma ya ini nggak cuma doang. ini doang kayaknya, Iya, iya, harusnya sih ya. Banyak. Mantap, Ada mantap. lipstick ini. Biasanya tuh Mbak Krisna langganan. Pit, kamu ada ini, aku tolong nitip ini Titip. dong, titip compact powdernya ini. Ih, Nah, mak ini bagus sukanya nitip-nitip sama yang muda-muda ya. Mereka udah nggak mau jalan-jalan lagi gitu kali Betul. pikirnya. Oke, back to topic. Oke. Apa yang kita bahas hari ini? Ya, Jadi- ya tentu saja dua orang itu, Iya. dua orang ruwet itu, mereka juga ruwet loh, jangan salah. Jangan salah. Jangan salah. Mereka juga ruwet. Bukan kita Betul. doang yang ruwet. Anda juga ruwet. Tapi kita tuh sebenarnya bukan kalau misalkan dibilang ruwet itu juga nggak ruwet, tapi entah kenapa energi kita tuh selalu menarik orang-orang yang ruwet. Energi kita tuh kemarin gini ya, di episode terakhir tuh kan DM membahas ya, dua orang itu membahas Yang berdua. bahwa ya yang berdua berdua, yang mereka, terakhir, bahwa kita tuh punya kelebihan masing-masing. Iya. Oh gitu. Harus langsung ke situ tuh. Oh berarti selama ini mereka menilai Loh. kita. Jadi Iya dia tuh kayak dong. apa ya, menilai, mengamati. Nah itu sebenarnya kurang gawean Iya. saja nih. Kayak mereka tuh hidupnya emang nggak ada lagi yang diurusin, kenapa sampai ngurusin kita gitu loh ya nggak Jangan sih? ini ya ada penyesalan gitu ya di antara mereka gitu. Ya. Bisa Aduh, jadi ya. jangan-jangan loh Bisa ya, jadi. jangan-jangan. Karena kalian kalau dilihat-lihat di setiap episode itu mereka selalu ini. Ya sekarang loh kurang Apa namanya? ngapain sampai ada membuat pro cons untuk kita bertiga Nah, loh. betul, Di betul. sela-sela kesibukannya sangat sibuk seperti itu loh. ngapain? Ngapain gitu loh. Ya Wah, mungkin ini, mungkin tidak ada yang seru di kehidupan mereka. Mungkin mereka Atau- itu. Atau mungkin ada yang tidak bisa dituturi, akhirnya mereka nuturi kita. Enggak sih? Melampiaskan melampiaskan unek-unek yang aku kok pengen nuturi iki tapi gak iso. Wis. Dunia plus saya. Tetap. Dunia plus saya. saya bunyi. Ayo gak sih? Iya sih, benar. Gitu-gitu ada hal-hal yang harus dilampiaskan, akhirnya ada 3 anomali yang tidak bisa diatur nih. Coba gitu diungkapkan mulai-mulai apalagi gitu. dua orang apa malah ini Mas Giovanni tuh negesi banget gitu. Nah. Seolah-olah dia Metu, sudah metu. menjalani Nah, semua makanya, kehidupan, ayo, semua makanya. generasi. Iya, Buh. bener. Apalagi pas di episodenya ini Mbak Ais. yang terakhir itu, Dek kan nuturnya tuh kayak yo banget gitu loh. Iya. Metuwek ya. Tua, jenis tua sih Bir. Tapi tua keladi kan. Iya, tapi dengan dia melabeli dirinya bahwasannya pasanganku terakhir itu berada di range generasinya mereka, itu menunjukkan sekali bahwasannya perilaku laki-laki yang ingin dihormati sebegitunya sama wanita di mata dia itu adalah hal yang benar. Betul. Wah, Dihor- parah sih. Memang maksudnya Parah sih, maksudnya parah. kalau perempuan tuh memang akan menghormatimu jika kamu layak dihormati. Kayak kalau misalkan kita malah disuruh, aku ini butuh mau hormati. Ya siap. Siap, Iya, Dan. siap bos, gitu doang kan. Dan mereka tuh apalagi Mas Angga tuh ya, setiap kali aku jadi takut sih sebenarnya. Setiap kali dia tuh aku selalu minta maaf. Maaf ya Mas. Iya, soalnya malati deh. Malati, Dia malati. Jor. Iya, aku Dia tahu Jor. Salim. Banget. Malati. Kayak kemarin terakhir aku ngapain gitu. Wah, Nambah 5 setahun. tahun kas. Ya wes, mohon maaf. Sebenarnya kita nggak takut-takut banget. Iya, tapi mungkin tanpa eh, disadari meskipun dia hai. Apalagi dua orang itu tuh apa ya, sering banget ngubui kita untuk nikah, menikah. Ojo ruwet, ruwet. Kenapa sih dia itu ngupoi kita gitu loh. Even aku yang masih 24 ini loh. Kayak tahun ngarep loh. Cek Labo lah ya aku kan Iya. 25 wis labo, ngerti labo. Soalnya mungkin itu kamu diituin sama Mas Gio kan? Mas Angga. Oh, Mas sering- Angga. sering. Karena kan seruangan sama Mas Iya. Angga. Kan kalau si Bapak Brengos itu kan dia umur 25 itu sudah menargetkan nikah. dia Dia kawin harus ya. menikah gitu kan. Nah, terkadang Nah. ketika kita terlalu fokus sama target, kita jadi emang oh ada. Oke, nah Jadinya SOS. Bener. iya saono sik. Nah, Itu yang nggak cocok di kita kan. Kita nggak cocok kalau misalkan harus saono sik, Bener. saono karena sik gini. Ini
cocok dengan pembahasan kita ya. Semalam baru banget semalam itu ono video lewat di FYP ku. Apa itu? Videonya Ustadz Felix. Oke. Kenapa kita harus menerapkan standar gitu ya? Betul. Banyak apalagi terakhir kita rekrutmennya kan ditambahin 1 sama Bapak Owner ya. Apa coba? Oh, GGM. Iya, harus glory Man United. Harus tambah 1 lagi. Nah, pokoknya Ustadz Felix itu bilang, kenapa sih perempuan ya maksudnya bukan perempuan aja sih. Kenapa kita harus menerapkan standar gitu. Kita punya rekrutmen gitu. Karena kalau misalkan kita gini, ibaratannya itu gini ya. Kalau Ustadz Felix itu mencontohkannya itu sederhana banget, jadi aku langsung tahu gitu, paham. Kayak misalnya orang nyari kayu, menebang kayu nih. Orang kalau didasarinya hanya karena mau dan cari yang paling bagus gitu ya, misalnya. Misal nih, kamu hanya punya 1 kesempatan untuk berjalan lurus menyusuri hutan gitu ya. Tanpa kamu boleh melihat ke belakang gitu. Nah, terus ketika si penebang kayu si A, DE jalan-jalan gitu ya. Oh, bagus nih kayunya. Tapi pasti di depan ada yang lebih bagus lagi gitu. DE ya wes meninggalkan yang di sini gitu kan. Nah, terus DE jalan-jalan terus ketemu lagi yang bagus. Enggak, kayaknya di depan lagi ada yang paling bagus gitu kan. Terus DE jalan lagi. Ternyata paling akhir dia tidak menemukan kayu yang paling bagus yang dia cari. Betul. Sementara dia sudah tidak bisa melihat ke belakang gitu toh. Betul. Nah, itulah kenapa kita harus punya apa ya? Standar kriteria gitu loh. Kita cari apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan gitu kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan nih aku butuh untuk bangun rumah misalnya, atau butuh mebel, berarti kan harus cari kayu jati misalnya, kayu jati yang ukurannya sekian, panjangnya sekian, yang tebalnya sekian, ini bla bla bla. Nah, jadi kan dia fokus kan, fokus nyari itu, nyari sesuai yang dia butuhkan gitu loh. Ya kan sebenarnya sama kayak kita ya. Kalau misalnya kita nggak apa namanya, kita sudah menempatkan rekrutmen nih ya, standar-standar kita. Kan kita juga tidak melulu harus menurunkan standar supaya kita bisa dapat pasangan, demi mendapat pasangan gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau kita menurunkan standar itu malah kita kayak jatuhnya itu merendahkan, bukan merendahkan kita sendiri, bukan hanya merendahkan kita, tapi merendahkan si laki-laki itu juga nggak sih? Karena kita menurunkan standar demi dia. Padahal sebenarnya dia tuh bisa loh melampaui standar kita gitu loh. Terkadang kalau misalkan kita menurunkan kalau kita menurunkan standar tuh kita jadi sering memaklumi sisi negatif. Benar. Jadi denial, banyak denial. Nggak apa-apa kok dia kayak gini, daripada nggak ada lagi yang mau sama aku gitu. Benar. Tapi dari ceritanya Fitri tadi yang diobrolin tentang menyusuri jalan terus menemukan yang terbaik itu juga kayak ada sifat greedy nggak sih, serakah nggak sih? Kayak misalkan kita udah ketemu nih, kiranya nih cocok nih kayaknya nih, tapi nggak cocok misalkan dia cocok secara ngobrol tapi ternyata pelit. Nah, itu kan nggak masuk requirement sebenarnya. Tapi kalau dari pelit kan itu kayak sifat yang apa ya, kayak mendasar gitu loh. Itu semua orang itu beda sama orang yang memperhitungkan finansialnya sama orang yang pelit. Kalau orang pelit tuh dia tidak memikirkan gimana orang lain akan menilai dirinya, mungkin dia sekikir itu gitu. Nah, itu kan sifat-sifat yang tidak bisa diubah. Ini ya agak curcol ya nampaknya. Nampaknya enggak curcol, nampaknya enggak apa-apa. Nah, pada saat itu terjadi karena sendiri iya. Enggak apa-apa. YTTA. Jadi kayak sifat itu kita ngerasanya nggak cocok, tapi ada sifat lain yang cocok. Jadi kita menganggapnya itu subsidi silang. Kayak nggak apa-apa dia aku disakitin dari aspek ini, tapi dia memenuhiku di sini. It's not worth. It's not worth it. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kita memang sudah menetapkan standar, kalau misalkan memang cowok yang kita inginkan atau orang-orang yang harus mendampingi kita adalah orang yang cocok dan sejalan sama kita, ya udah stay to that point aja. Tapi
kita juga jangan kayak udah ada orang yang benar-benar baik di kita, memenuhi semua requirement dan lain sebagainya, tapi kita kayak nggak bisa tumbuh, nggak bisa tumbuh. Itu loh ya. Ini nih salah satunya. Ya kan, aneh banget loh bocah. Iya sih, bener sih. Karena tapi ya nggak tahu ya, namanya perempuan ini nanti gitu. Kayak dikasih cowok yang red flag malah kita awet, malah ini tapi lek dikei sing green forest ngono. Iya gini saya enggak paham Enggak, ya. tapi gini, tapi itu tadi ya. Pas kita udah menemukan seseorang sing ya ampun dia tuh sebenarnya cocok semua itu checklist sebenarnya Ya, di hari ini. betul. Tapi kita itu belum ada greget gitu. Tapi orang-orang kan tapi di sekitar kita tuh maksa, "Yo wis lah, dicoba dhisik." Loh, kita tuh sebenarnya sudah mencoba. Ya, benar, betul. Sudah mencoba. Tapi kan untuk tumbuh itu enggak seminggu, 2 minggu itu semudah butuh itu proses juga. tuh. Karena kalau aku sendiri tuh pengen melihat dia itu dengan tulus gitu loh, Ren. Betul. Tanpa kita membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan aku sudah melihat dia dengan tulus ya, pasti sekecil apapun effort itu tuh pasti akan bisa aku hargai. Sekecil apapun tentang dia itu bisa aku lihat gitu loh. Komprominya Gitu. juga jadi lebih Bener. besar. Ya, kayak kan harus Kayak yang aku bilang kemarin kan, kayak sebenarnya bukan masalah kayak long text apa enggak. Sebenarnya lah aku senang sih di long text, ya senang-senang bener, aja. Ya kan bener. enggak ada Nah, itu rasanya loh. aja. Jadi di Pas. long text jadi kayak pas kalau misalnya ya, karena enggak kalau ada misalnya ininya aja. kita merasa dia pas buat kita tuh Mas yo DE jungkel mali opo gak yo. Masih mek dikai dikai kayak apa sih pasti bunga DE di ya kita pinggir fan ngene aja ya, karena kita akan ya merasa tetap dia seneng. sudah pas untuk kita gitu loh. Karena ya itulah Rek, pokoknya. Tapi kalau disuruh nge-breakdown kenapa kita kayak gitu, kita juga nggak tahu kenapa, kok bisa gitu loh kan maksudnya. Sebenarnya kalau misalkan biasanya tuh ya, kalau misalkan sama cowok-cowok yang red flag tuh ini adventuring gitu loh, banyak naik turunnya, perasaannya bergejolak, naik turun habis happy disakitin, happy lagi, jadi kayak toxic positivity toxic positivity Iya gitu sih, kan. memang lebih menantang, lebih Iya, challenging lebih sih menantang. asli Kalau nih. sama cowok yang Yang baik, green itu forest, wah. kita tuh kayak Iya kan aku tuh nggak sebaik itu gitu loh, paham nggak sih? Kayaknya kita tuh sih di masa peralihan deh. Ini karena kita tuh sebenarnya sadar, Mbak. Sadar kan kalau kita tuh iya sadar 100% sadar. sudah nggak akan mengulangi kesalahan Iya, di masa iya, lalu kan, betul. mengulangi dengan orang yang seperti itu kan. Toh kita ya pernah menurunkan, wis Iya. pernah split bill, pernah begini, pernah begitu, pernah apalah gitu. Tapi ketika dapat sing green, bingung. Bukan menolak tapi cuma bingung kayak iya kok ngene kok nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Bukannya ketika kita wis mencintai diri kita sendiri, tapi ketika ono sing someone sing wah iki royo-royo kok iki sing nggak ketip-ketip ngono ya kok malah ngono. Kok bingung kan akhirnya kayak iki kudu ya apa ya Tuhan ngono, tolong dong. Kadang juga suuzon kan, love bombing. iya, ketika benar. ketika dia melihat kita masih belum terlalu into them gitu kan, mereka pasti jor-joran tuh nyeng. Wah. Terus begitu kita sudah ya udah deh kasihan, kayaknya udah saatnya aku membuka hati, menerimanya, dibuka ces. Lah, ternyata DE ninggal 6 feel 6 ente banget sih. Karena love bombing selalu berakhir seperti itu. editnya melo kan kudu kita Iya. pengen teriak Iki setengah curhat kabeh. kan kamu pasti pernah merasakan itu. Iyalah. Iya, pasti. Sehingga ketika ada orang lain yang masuk itu jadi kayak aduh hari iki membuang-buang waktuku lagi enggak ya. Oh ya enggak tahu. Tuh, bapak-bapak dengerin. Jangan semena-mena kalian mendiskreditkan kita Jonas Ruwet. Jangan asal judging kamu. Kalian berdua juga apa Fir? Blow kita punya requirement itu ya tujuannya untuk itu, untuk seleksi secara sadar biar nggak kayak Betul. kalian Betul. terpatok karena umur dan umur. Kayak Endingnya jadi Nah, itu karena endingnya jadi bapak-bapak cuci-cuci. at least Bapak cuci-cuci, cuci baju, cuci piring. iya loh karena ya benar katanya Ustadz Felix sih lebih baik menunda menikah daripada menikah dengan orang yang salah, karena kalau
laki-laki ya dunia itu tidak adil. Iya. Laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Betul. Laki-laki kalau udah cerai, DE gak kehilangan apa-apa. Maksudnya tidak apa ya, tidak ada hal yang berubah. dari dia. Tapi kalau perempuan setelah cerai, kan dia akan menanggung beban itu Betul. seterusnya gitu loh. Ya Apalagi- masalahnya kita ketemu orang baru pun ya nggak ono kan dek batu itu tulisannya tepat. Nah, tepat. nah, Gitu itu nggak loh. ada. Gambling Iya. Kak, gambling ngono, Kak. Sebenarnya iya Kak yang ya. orang-orang kayak kita butuhkan itu sense atau radar of itu. Wah, kayaknya ini dia dating gitu loh. Heeh, kita wis Iki arek duduk ting-ting ngono loh. kadang Minimal iku ting-ting kadang wis ngono lho. merasa oh iya rek tepat Kak. Jempol. Ngono. nge-shutdown-nya dulu Ah, enggak ente lagi, ente shutdown lagi. try lagi. Gak iso seulan rong wulan ngono. Tahun rong tahun, tahun. 4 tahun. Anjir. Aduh. Ya, begitulah. Iya, Gitu ya repot. Bapak-bapak ya. Jadi Makanya. tolong jangan ngejudge kita. Justru tuh malah ruwet ya. orang-orang seperti kita itu harusnya yang lebih apa ya? Maksudnya kan lebih melek kan akhirnya. Iya. Lebih menyadari, lebih mempersiapkan diri, Iya. tidak seperti Anda yang tidak mempersiapkan diri. Jatuhnya nggak tahu kan. Buru-buru apa sih orang-orang itu? Ini Kalian kalau mau buru-buru aja deh. Kita mah enggak. Tapi sebenarnya pengen. Sebenarnya kita tuh bukan yang menunda karena kita Nggak bener-bener pengen pengen. menunda. Kita tuh juga pengen loh, ada yang sayang, ini aku masakin ini loh. Kamu pulang jam berapa itu pengen loh, ya Allah. Pengen kan? Bosan banget ditanyain mama pulang kerja soalnya. dijemput. Enggak, iya. Sekarang nggak ada yang jemput. Iya, sekarang nggak ada yang jemput. Sekarang nggak ada yang Aduh, jemput. kemarin sebulan full ini ya, ancem Ketempelan, ya, ancem. ketempelan, Terus. ketempelan. Tapi DS kemarin pas sama itu dia nggak pernah pulang telat sih. Dia On mesti on time. time. Sekarang DE balik. DE Iya. ben-ben nganu malah gak gelem oleh DE nang kantor ya. Balik Tapi setelah lebih awal. oke sekarang kan? Iya Maksudnya sih. maksudnya pasangan kita tuh juga mempengaruhi. Aku nggak ngerti ya. Kalau aku sih, kalau aku tuh selalu jadinya kebawa sama pasanganku. Jadi kalau misalkan pasanganku posesif nih, karena aku berusaha untuk menjaga perasaannya atau apapun, aku jadi memenuhi keinginan dia, memenuhi egonya dia, supaya egoku juga dipenuhi gitu loh. Paham gak sih? Kayak kalau misalkan dia posesif sama aku, at least dia nggak bolehin aku pulang ngaret atau dan lain sebagainya. Ya udah, berarti itu harus berlaku dengan dia juga. Kebanyakan makanya kemarin aku sempet yang waktu episode aku nanyain kan, pengeluaran yang dikeluarkan istrimu, kamu tahu atau tidak? Yuk, nggak harus. Oh, berarti kamu juga nggak harus tahu istrimu pengeluaranmu berapa gitu kan? Soalnya manusia tuh mirroring kan. Jadi beberapa case itu ternyata jomblo pun juga nggak ada masalah. Soalnya kita jadi punya banyak waktu dan ruang untuk lebih berekspresi. Ya, Sebelum kita aktualisasi. benar-benar siap untuk berkomitmen ya, karena posisinya sekarang masih banyak hal-hal yang dikejar mungkin. Terus banyak orang-orang yang belum kita temuin, banyak pengalaman-pengalaman yang belum kita jajaki. Kalau misalkan bertemu dengan seseorang yang ternyata tidak bisa mensupport itu, capek coy, sumpah, literally bener-bener nggak ngapa-ngapain itu draining gitu loh. Apalagi sing sama DE terakhirku mencapek banget sih. Pol. capek ya. Terlalu posesif dan terlalu mengangkat kebebasannya dia. Benar, ini rambut Jadi aku kayak- jadi back to black. Ini kan juga what the hell. Ya udah itu makanya. Jadi sebagai cewek kita juga perlu menetapkan boundaries sih. Selama dia itu yang aku pelajarin ya. Akhirnya aku belajar untuk menetapkan boundaries di mana kamu bisa ikut campur dalam kehidupanku. Kalau misalkan mungkin memang kesadaranku terlambat, tapi dari situ aku belajar kalau selama ini kan aku ketemu sama yang brengsek-brengsek kan. Spesialis brengsek ya. Ngomong soalnya. Keunggulan. Iya, keunggulan. Dia kan nurturing. Dia spesialis ngomong, ngomong. dan spesialis ini penampungan krokodil. Suaka marga satwa. Mau kondo. Kondo, penampungan kondo. Aduh, simpan dompet Masya. Iya. Tolong ya, kamu kalau nganu lagi, kita kemarin sudah mewajangi Iya, dia ya. Betul. Terus Tolong. pokoknya kalau nanti keluar bareng-bareng, udah kamu jangan berada di depan. Iya. Kamu harus Sudah, kamu mundur. di belakang. Kita perempuan kamu, harus mundur. Kamu Iya. enggak usah Nggak usah. pura-pura lihat kasir, Kayak enggak usah. ini loh, Wiki, apa Enggak usah lihat kasir. Kamu orek-orek tas gitu pura-pura cari bedak. Ambil lipstick. Terus gak usah sok-sokan Nah, mau diam. bayarin. Diam. wes. Diam Tapi- aja. Tapi masalahnya cowok-cowok di AMN kan Iya sih, bener Kan sih. gitu. Bener. Apalagi
kemarin pas kita makan di Sinjai itu Iya. baru cowoknya yang maju. Gara-gara Selama kita ini mundur. Tidak pernah cowok-cowok duluan yang maju untuk membayar. Selalu Aisyah yang selalu maju paling depan untuk membayar. Membayar, Baru memesankan, kemarin- mengalokasikan. Baru kemarin pas kita makan di Sinjai itu cowoknya baru yang Ya, maju. itu pun gara-gara udah aku mau belajar. Ayo silakan maju gitu. Jadi ya sekarang belajar jangan di sini dulu. jangan membiasakan laki-laki AMN Iya. untuk ini ya, Iya, untuk jadi dedek bayi ya. nggak usah dimanja-manjain Kemarin lah aja mereka. kita mau rencana staycation ini, kita bertiga sudah gini wes ya. Kita perempuan-perempuan Mau duduk manis aja. Silahkan kalian yang booking, kalian yang ini Menentukan. Tapi ujung-ujungnya ujung-ujungnya yuk ini. kita yang booking, kita yang DP. Kenapa sih cowok-cowok tuh kenapa sih, kan harusnya kalian bisa diandalkan ini loh yang bikin kita mikir ini sebenarnya cowok-cowok ini bisa nggak sih kalau jalan sendiri. At least dulu bapakku pun juga kayak gitu, jalan-jalan kemana mah kenapa kok nggak ayah sing gawa duit mamamu, lapo ayah gak gawa duit, ya cek mamamu ayah sing bayar kek. Apa memang seperti itu? Makanya aku bertanya tentang masalah keuangan mereka itu kan, soalnya ternyata aku bertanya ke orang yang salah. Ternyata mereka membedakan. Maksudnya itu aku masih belum nemu sih. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu itu memang dealing with other kan, dealing antara kesepakatan antara Iya, pasangan tapi kalau kayak gitu gitu kan. kayak ini deh, lebih ke karena gajinya semua full Dari bapak ya, dari suami. Kayak Mbak Krisna kan juga gitu. Jadi suaminya Mbak Krisna juga gitu. Kalau anaknya minta duit ya enggak ada. Suruh ke Mbak Krisna. Karena duitnya di Mbak Krisna semua. Kalian pacaran split bill gak? Enggak. Enggak lah. Iki aku nggak split bill. Jelas apa Ngapain sing split bayar. bill? Aku sih nggak split bill, billnya di aku. Billnya nang DE sing bayar. Aduh. Tolong Lek kamu hentikan. split bill nggak? Enggak lah, aku parkir pun aja juga enggak. Aku bahkan kadang keluar sama cowok enggak bawa uang cash. Pinter. Ya sudah, iya gitu, pinter. ya sudah. Pinter. Kalaupun memang dia nggak bawa duit cash juga ya sudah, KTP-nya dia lah yang ditinggal, aku pulang. Iya semua gerak dewe ya. Ekstrim sih. Untuk manusia-manusia sepertiku yang nggak tegaan, Nggak mau. aku nggak mau malu coy. Kan dia yang ngajak keluar, dia yang Tapi atur. even kamu yang ngajak keluar pun DE yang bayar. Iya dong, harus dong. Gak, tapi aku gak sebegitunya sih. Pokoknya maksudnya ketika aku yang ngajak keluar ya wis kita split bill gak apa-apa. Tapi kalau misalkan DE yang ngajak keluar ya bayar ono Ya gitu. itu kan Lagi- bentuk iya loh, sih. itu kan bentuk lihat ngetesku Ya, apakah ya, dia ya, profit ya, atau ya. tidak. Ya aku nggak minta yang kayak ayo dong keluar, enggak ya, aku cuma sekedar kayak pengen keluar ke sini deh. Kalau dia memang mau effort menuruti, oh ayo diagendakan, biar dia yang cari tanggal segini bisa nggak? Oh nggak bisa, tolong cari yang lain. Nggak bisa, oke deal, aku tinggal iya tidak iya tidak. Iya tidak. Kayaknya kita masih banyak. Iya sih, betul sih. Ini terkadang memang umur tidak menentukan kedewasaan ya. Kayaknya pola pikir dia lebih oke deh. Ya karena aku wis capek, Cak. Iya Aku sih. juga pernah kayak Mbak Ais gitu kan dulu sebelumnya sama tetanggamu itu split bill itu, aku ditinggal rapi sekarang. Aku pernah suka sama yang downgrade sing kayak soalnya welek sumpah. Kaon aku mantanku seelek itu, iya aku bener-bener titik rendah seorang Alvira menyukai sosok yang seperti itu. Gitu loh. Itu sing ngomong tapir kok duduk aku konco-koncoku loh. Sampai ketika aku putus ku temenku sing kayak malah ala wis loro ati loro moto. Karena seelek sejelek itu, ya Allah sepurane. Untung dia nggak ngerti ya akun YouTube ini. Untung loh dia tuh udah Dicari ya teman-temannya Vira ya. gini loh, bad face, bad Attitude iya, gitu. tapi jangan bad attitude lah. Kamu tuh udah jelek, duitmu nggak ada, pengen punya dua, kayak Dua. iya, Dua. Wah, pengen tas. dua. Kayak, hello, tolong kono wong paling apa lek keluar BDE ujung-ujung mentok-mentok kok paling mahal ku apa nonton lek gak ngono mangan pepek. Aku pernah loh, itu ngerti nggak? Itu tidak direstui sama ibuku dan aku membelain dia mati-matian. Jadi ketika pedot aku uwisin lagi. Aku uwisin deh ngarepin mamaku. Terus jadi saya ini ya wis kamu nating tulus saya. Makanya saya kan kayak sudahlah atur. Saya yang iya Atur, tidak atur. iya tidak iya tidak.
Nggak ada Iya namanya ya. Mungkin jiwa-jiwa untuk take control itu harus diredam ya. Karena kita sebagai perempuan itu juga harus tetap brengsek. Tapi brengseknya dalam artian bukan brengsek yang kalau udah komit satu terus kita cari yang lain gitu nyapang-nyapang, enggak ya. Maksudnya brengsek dalam konotasi baik. Iya, as long as belum ada status apapun, berarti kita masih berhak untuk menebar umpan, menebar jaring. Kita harus mengambil saripatinya. Saripati manfaat. Bener, karena Saripati iya, manfaat. karena Saripati cowok manfaat, itu kan ya. gitu. Kalau aku kan pernah ngobrol sama Mbak Kiki PIC Semarang gitu. Cowok itu sebenarnya gampang gitu loh kata Mbak Kiki untuk membuat dia itu kayak lebih takut kehilangan kita daripada kita yang ke dia, itu gampang gitu ya. Itu tadi ngasih makan egonya dia, karena kan kalau memang cowok itu kan dari fitrahnya, secara fitrah itu kan dia itu provide dan ya pokoknya berburu lah. Kalau zaman dulu itu kan berburu, dia yang mengejar, dia yang hunter, dia yang provide gini loh. Makanya kan kenapa kalau rata-rata cewek sing cekil, sing makin kita cekil, makin dia akan liar di luar gitu. Makanya kan ya aku mencoba itu melaksanakan itu di kehidupanku yang sekarang untuk menjadi perempuan yang jangan aku dah yang gila, biar dia yang gila ke aku gitu loh. Nanti atau selama aku masih free, masih bebas, masih tidak berkomitmen dengan orang lain, toh sah-sah saja kan untuk kenal dengan ini dengan itu ya. Dia pun juga, aku ya nggak melarang dia untuk kamu nggak boleh kamu sama aku, yang enggak ya sama gitu loh. Cuma ya itu tadi aku sudah nggak mau kayak kalau memang kamu mau ya tunjukkan gitu loh, nggak usah terlalu banyak omong, tunjukkan, wis atur apapun mau ketemu sama aku setiap hari kayak iya tak ladeni boleh, tapi ya itu atur. Saya tidak mau menggunakan otak saya untuk mengatur hal-hal itu lah. Otakku tak gunakan untuk diriku sendiri. Nah, aku bertanya, kamu kan as long as kok kamu kayak sobri ya aku ngene. Please lah. Ngapain? Dek aku ngerem. Sindrom sobri. Gak sadar Kita tuh aku. nggak pernah. Iya bener. Sindrom sobri. Kita ketularan DE. Misalnya ngomong begini. Kenapa aku ngene? Bener. nih, aku bertanya. Kan kamu selama ini ya menjalankan prinsip cekil. At least kamu mungkin bisa jalan sama 2 atau 3 orang dalam waktu yang bersamaan. Deket gitu. Pernah nggak tabrakan jadwalnya? Lek tabrakan sih sejauh ini nggak pernah, karena ya itu time management ya. Manajemen nggak. Itu zaman-zamanku waktu aku masih aktif main Bumble, Tinder. Itu kan sekali jaring di Tinder kan banyak kan, dapat banyak. Cuma kan yang lolos seleksi untuk masuk ke IG sampai tahu ke aku kan nggak pernah WA ya, cuma sebatas ke IG. Itu paling 5, 4 gitu. Oke, ini kita jaring ke IG. Berapa kita seleksi. Gini Kak. Oke, enggak oke. Enggak ini Dari feeds-nya, dari nanti feeds-nya. kita kerucutkan lagi nanti jadi 3 orang atau 2 orang. Nah itu nanti kalau misalnya ada yang mau ajak ketemu, kita lihat kalender gitu kok. Oke, weekend ini kosong, oke guys. Nanti kalau satunya lagi, kapan kamu bisa jogging ini? Oh bisa, jam berapa? Lihat. Oke. Tapi anjen fun fact dek, aku menilai seseorang teko fit IG nih wah. Aku pernah mengenalkan dia ya sama temanku. Fir iki lho Fir, arek Fir. Fit IG nih apik mbak. Soalnya kan belum ketemu secara ini ya, secara penampilan. Ya aku nggak menilai ganteng apa enggak, jadi kan subjektif menurut. Cuma kalau belum ketemu orangnya kan minimal sosial medianya enak dipandang, rapi. Tidak ada mirror selfie-nya. Aneh banget cowok mirror selfie. Fun fact, aku nggak tahu ya kenapa yang waktu terakhir itu kan aku ketemu di Bumble kan. Ada mirror selfie. Kan kayak, tapi aku kan nggak suka ya sebenarnya. Tapi kok tak swipe right? Aku juga Ya nggak apa-apa, kadang tuh iseng. Aku juga kadang Iya, tuh benar. tapi ternyata memang efek. Maksudnya jadinya narsis gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak NPD. iya, jadi berarti sudah ini nice try terakhir dengan cowok yang bisa mempampangkan mirror selfie-nya dia di sosmed atau media-medianya dia. Bener-bener narsis, serius. Aja jangan Ya, mirror estetik. selfie lo ya. Estetik ya, iya tolong jangan ada yang Iya. mirror selfie. Mending cowok-cowok yang fotonya Mending pemandangan, atap-atap gedung.
kabel-kabel Iya, ya wes lah. semrawut. Enggak ono wajahe ya wes suka lah. traveling, Tapi gitu penting kan gitu ya. minimal rapi. Ya. Ya, DE menilainya tuh dari fitnya. Fit IG-nya apik, Oke. Mbak. Oke, fite oke ngono. Ya, Bisa berawal sih dari- emang berawal dari karakter kan itu. soalnya gitu tuh kan. Cara dia nata, Bener, sosmednya bener, itu kan bener, bener. branding Berarti dia orangnya rapi. Iya, Ngono, betul. Wis ngono. Lah lek kok bapak-bapak dua itu kan kayak Apalah. berantakan. Kadang aduh sing jenenge Giovanni. Giovanni Adi Firmansyah. TikTok apa cut semua. Template. You know, Iya loh. template. Iya TikTok. Bahkan maksudku Cuamet kan. boleh pakai template itu boleh. Cuma sesuaikanlah adjacent lah dengan fotomu. Kadang ku foto landscape. Iya, template ku portrait. Kayak apa sih? Gak dibenakna sih. Bapak-bapak gaptek gak sih? Nyiram ngeresi. Ngeresi dalanane si dokare sing mari kena lentung. Digawe cedak. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur. Mantar kedua kan apa sih? Jelek. Ya iku sing tau ngetek aku foto ambek apa usernya Indosat itu kan di Semarang. Di tag aku. Ngene. Aku kan estetik ya, sing di kafe Pelangi kulo kan Iya. gak ketok ngene. Pelangi kafe. Dek dengan entengnya ngetek aku jedar. Tak buka. Aduh, apa sone iku? Apa sih sonorak kok? Oh, sone. Aneh seneng ada dek kan mesti jedang-jedukan. Sone, ya Allah, astagfirullah. Dia juga nggak memperhatikan efek gitu loh, brightness-nya dia sampai kauning saturation-nya gak karu-karuan. Apa sih? Orang ini nggak punya sense of art gitu ya? Sumpah. kayak wong loro. Kon. Kayak gak didelok. Iki kira-kira lek tak delok motoku iki loro gak ya koncoku sing delok iku gak dipikir loh. Sumpah egois banget. Egois kamu Giovanni. Mas banget. Goblok. Sumpah. Jamet, cawir definisi cawir. Elek ngarani oris. Dudu cawir. Orang apa? Iya, apa ngono orang asli apa? Orang asli Surabaya. Iya, Original Surabaya. gak sih cawir. Apa jauh? Cawir. Iya bener. Iya. Iya koneng iku sih. Iya. Ya Allah, iki wis jelas-jelas sampe ndek kata pumucet. Aku nangis. Aku. Aduh. Kita puas membuli dia hari ini. Soalnya iya, lek ngomong narsis soalnya dia kan narsis. Narsis. Gak do izin. Sumpah dia gak peduli kan lho. Ate pose andalane dhek apa? Ngene. Bruh. Ngono wis. Ah, gini rek. Wis Dan sampe sing- ngene iya, tapi sakit iki kan menjijikkan kan senengane ngene. Iya, iku lho. Kan. Iku apa sih dek? Aku ngerti gila. Kakek gombol, kakek sopo iku paling? Sambune. Demut. Pas, wah. Dikat. Engko didelok. Bojone talang Didi. Tolong ya, tolong. Aduh. Iya sih. Iya, kan ngono ya. Jejene gak karu-karuan sih. Iya, minimal- Giovanni Adi Firmansyah iki. Ya minimal Ate, estetik. jeneng kan. TikTok-e alay Nah. G10. Iya. G10. Eleng gak sih pas sing kene apa open aib FB? Iya. Dek iku Yo, so ojo ngono. Aku Aja Mas MP. Aja Mas. Stikernya akeh deh. Status FB deh. Status kok wae wis aja Mas. Tapi sik. Ya Iki bisa jadi bahasan. Kalau misalkan pada saat iku tahun piro berarti 2000? 2011. Iku zaman apa? SMK enggak sih? SMK. SD aku. SMK masuk Iku SMK kan? salah Aku satu SD video. sih. Kalian pacaran pertama kali? SD. SMK. SD? Enu akal ya Regi yo. Kelas 6. Pirang berapa Enggak sih. Oh, gini Pit Ambek- berarti. namanya cinta Enggak.
kita mulainya telat. Jadi pinternya sekarang. Dia kan wis ketes. Iya, benar. Jam terbangnya dia Enggak ada daripada kene. tapi mari ngono pre ini suwe ngene SD kelas 6. Tapi ben SD masih surat-suratan sih. Iya, enggak tahu ketemu Iya, mbak surat-surat. arek. Soalnya arek Kan wis HP. naik kelas 1 SMP waktu itu. Cuma SMS, zaman SMS kan. Iya, Dilap- dia wis Iya sih, iya, pulsane entek ya wis gak dibales. Ngono mek 2 wulan tok kok. Kamu pacaran kapan? SMK. Apa SMK? Aku SMK kelas loro. Kelas loro sih. Lek SMP ku paling cuman sing cici ngono-ngono tok, gak sampai sing saya pacaran ngono Aku enggak. SMP ndek pacar. SD sampai SMK, duwe. Duwe. Mantanku sing paling ganteng ya SMP iki, SMP ku. Kan Berapa mantanmu? 4. Berapa mantanmu? telu. 4 itu yang jadi. Iya, heeh. Yang gebetannya enggak tahu. Tiga iya, tuh, tes. tiga tuh yang resmi yang sampai dikenalin ke orang tuanya gitu, sampai main ke rumahnya itu 3. Iya 3. Iya. Jadi memang jam terbangnya lebih banyak dia daripada Iya, kita. Kita Makanya tuh dia lebih pinter. kita tuh dia kan mungkin kayaknya banyak terus singkat-singkat gitu kan. Jadi learningnya terlalu- banyak. Kita terlalu terjebak. terlalu goblok. Itu Tapi sebenarnya itu ya memang kita mengakui kita blok. belaan. Tapi kita nggak ruwet ya. Kita nggak ruwet ya. Iya, kita cuman belum bertemu dengan orang yang bisa mengakhiri keruwetan kita ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berarti kamu mengakui Iya bahwa kan? kita ruwet. Ya nggak apa-apa sih. Enggak Iya apa-apa. sih. Learn by doing. Learning by doing. Enggak apa-apa daripada nanti udah terlanjur loh nanti. Gak bisa dikontrol Z. Kayak Iya. kayak ya Lek wis salaman, ya Basya berubah dadi nyiblorong, genderuwo ya Iya, plon plon gitu itu. kan. Pada akhirnya kan tapi kita berharapnya ketika setelah salaman berubahnya jadi Ramadan Sinta gitu loh. Kita tuh pengennya kayak gitu, makanya pertimbangannya banyak. bener. Kan tujuannya menikah untuk tidak bercerai ya. List, aku punya list 45 iki dibully aku. Jovi. Iya. Iya sih. Enggak tahu sih ya. Kalau misalkan dari POV-nya Nambah mereka, iya, kalau misalkan dari POV-nya mereka mungkin kita terlalu banyak pertimbangan karena kita sudah mulai mendekati umur-umur yang secara medis kurang bisa nge-provide kita waktu punya anak. Itu aku cuman setujunya itu pertimbangan mereka ngebully kita itu aku cuman setujunya karena aspek kesehatan. Kalau misalkan dari requirement kan dia selalu bilang kemarin kan bilangnya coba kamu sisihkan requirement pertama dan keduamu ini digantilah Aisyah yang 3 4 ini jadiin 1 2 bisa. Tapi kamu kalau misalkan nih kan circle kita sudah semakin mengecil ya, semakin tua ini semakin mengecil. Kalau misalkan mau mendahulukan requirement yang kiranya ini dia harus ngobrol gitu kan harus ngobrol dulu, harus ngerti cara dia berpikir dulu dan lain sebagainya itu baru bisa klik kan. Nah, kalau misalkan kebanyakan dari kita kan dari Bumble. Apa ya? Bukan desperate sih, bukan yang benar-benar putus asa tapi Ya kita wis, mencoba ya, untuk kolamnya itu. sudah makin susah Iya, gitu. pesaingnya juga banyak. Ya, makanya 6 janda 2026 di Surabaya ada 6.000. Nah, saingan kita nggak cuma ya sesama iya, Jonas, janda betul. juga. Dan itu Laki-laki juga sih. Laki-laki. Nah, itu yang mengerikan. Iya Gitu. sih. Kadang si tampan milik si ganteng. iya, betul. Apalagi kita usianya sudah menginjak kepala orang ini. Ya, Anda sih kalau itu. Iya sih. Ini Anda sudah sih. mau Anda sih. menginjak kepala orang usianya. Iya. Iya kan, tapi kalau misalkan kita kebanyakan ya mau bohong gimana ya jangan don't judge a book by its cover. Meskipun dia ganteng pun juga nggak melulu baik gitu Iya, kan. benar. Meskipun dia kurang ganteng pun juga nggak melulu dia buruk gitu kan. Aku juga pernah kok sama cowok jelek. Iya sih aku pernah. Nggak bukan yang Enggak, jelek. aku pernah bukan- tahu dia ini sama cowok jelek. Nah, tapi aku terkenal kalibrasinya jelek. Iya Iya kan? Kadang tuh menurut Fitri, Burena, Bapak Owner gak ganteng iki is. Tapi dia Menarik bener, kok, Pak. Bener deh. Menarik kok, Pak. Blind. Gitu loh. Love Dia itu was blind. enggak, dia itu Oh. sukanya medium rare Medium ugly. Medium Jadi kayak ugly. medium ganteng tapi ada bau-baunya dikit. Medium ugly, medium ugly. Wangi tengi-tengi gitu gak sih? Kalau katanya ada bau-baunya dikit ngena. Medium ugly. Ya tapi kan kalau kayak gitu kan bukan karena kita yang ruwet ya.
Ya, Enggak sih? Ya emang pokoknya karena kita tidak perlu ya zaman menurunkan sekarang kan standar emang lah ya. lebih ini kan. Orang-orang juga banyak yang semakin tidak waras juga. Dan Baik Iya loh, cewek Kak. maupun cowok. Teman-temanku di umurku yang sepantaran ini sudah ada yang menjanda. itu yang kita takutkan. Nah, ini- Jangan ngomongin temanmu. Temanku itu loh yang seumuran aku ada yang sudah anaknya 3. tapi Ya Enggak, udah. ya itu udah nikah 2 kali. Oh, Udah nikah 2 kali, anaknya 3. Oh ya. Kadang Jostis. iya, kita nggak bersyukur juga dengan keadaan kita yang masih jomblo sekarang. Tapi setidaknya kita tidak mengambil langkah salah yang akhirnya bisa Nggak gegabah. Iya, kalaupun kita tidak bertemu dengan seseorang yang tepat di saat-saat yang krusial pun, at least kita tidak harus merasa gagal gitu, ngerasa gagal Iya, sih. enggak sih. Aku enggak, tapi stigmanya orang-orang itu kan kalau perempuan nggak nikah itu belum lengkap gitu ya. Nah. Tapi kalau perempuan sudah menikah itu lengkap. Gitu kan. Maksudnya kan nggak tahu sih. kayak gitu loh. Maksudnya Stigma- utuh, stigma yang berhasil. stigma yang loro Perempuan nggak sih? perempuannya sudah menikah itu berhasil ngono kan. Mesti kayak pandangannya tuh kayak gitu. Padahal perempuan itu kalau perempuan di mata agama itu utuh bahkan sebelum atau tanpa suami. Tidak ada kata terlambat. Iya. Tidak ada. Enggak apa-apa. Oh iya ngombe. Iya, Rek. Udah disiapin biasanya kan kalau mereka kan nyiapin minumnya kan Mbak Sri ya. Ini minum kita disiapin sama Mas, Joko. Terima kasih Mas Joko. Joko. Wopius. Iya, ayo minum. Iya, minum. Aduh, ini sedikit susah ya. Makanya aku Sampai ini sih. sudah terpisah ini. Ini gini. Ya Allah ini enggak ada udekan. Udekan. Ini sudah terpisah soalnya. Iki talentnya rada cerewet loh iki. Aja sampai tak cuwek ini. Sedotan enggak ono? Ayo Ya Allah, dong. ayo Image dong. kami. Sedotan. Sing Enggak sing dong. bener ae. Meninggal dong itu dong. Meskipun enggak cedek nyawa tapi ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. sih punya aku. Air putih. Iki soalnya wisan ndukur banyak pote iki. Air putih Susu bukan kopi, bukan Iya. coklat. Ngendap deh ngisor. Kopi AME-nya kurang ini berarti. Kurang nendang. Oh iya. Yang bikin Mas Jaka. Ini diudek-udek ini digoyang, diguncang. Diguncang. Ini enggak ada kopi AMN enggak usah ya. Iya. Itu aku coklat. Bukan Nggak kopi, enggak apa-apa. Kopi aja men. Iya. Ngopi banget. Iya. Iya. Kalau mereka kan kayak gitu kan. Kopi AMN. Iya. Kalau kita kan gini, cewek gini-gini. Begitu. Nah, ya, tidak ada habisnya sih sebenarnya kalau membahas soal ini tuh. Ya enggak apa-apa kok sebenarnya. Tapi kan Aslinya. Coba takonono 2 orang itu. Apa? Nanya apa? Coba tanya ini tujuan menikah itu sebenarnya apa gitu. Pasti mereka berdua juga sebenarnya tidak bisa menjawab itu. Pasti gelagapan kan mereka. aku bayang Rasul. Yo. No, wis pasti. Oke, gimmick gak jelas sih. Tapi, nah, tujuan menikah menurut kalian? Tujuan menikah ya untuk ini. Kenapa menikah gitu? Ya, Kenapa? pernah nggak? Mungkin aku sama Fitri sih yang mikir harus banget nikah. Kayak orang-orang tuh melihat kita itu, ayo kapan, misalnya calonnya, tapi nggak cocok gitu kayak harus menikah atau setelah putus atau setelah disakitin atau apa itu kayak emang nanti kalau menikah tuh apa sih gitu loh. Setelah menikah lalu apa? Ya, Aku pernah menanyakan hal itu kepada bapak owner kita. Asik. Pak, sebenarnya tujuan menikah itu apa sih? Gitu. Bapak kalau ditanya tujuan menikah itu apa sih? Gitu. Apa? Sebenarnya tujuan menikah itu adalah meminimalisir resiko. resiko atas. Resiko apa tuh? Resiko yang bisa timbul ketika kita tidak menikah. Anjay, aku seketika lupa apa ya. Jadi aku yang menanyakan, aku yang menjawab sendiri. Nah, Jadi pokoknya pada waktu itu tuh salah satunya ini. Cek, tak mikir dulu. Apa? Mesti lupa. loading. Jejes kok kayak loading jus. Ya itulah. Cek. Buffering. Pokoknya Sampai kesulangan, meminimalisir resiko. Misalkan
nanti ya kan banyak yang bilang ya menikah itu ibadah terlama. Betul. Menyempurnakan sebagian dari agama. Betul. Gitu kan. Jadi ketika kita menikah itu banyak sebenarnya pintu ibadah itu terbuka. Jadi karena sekecil apapun bakti Ya, kita jadi pasangan pahala ke kan. suami itu akan menjadi pahala, gitu kan. Oke. Kalau dari sudut pandang Islam kan seperti itu. Betul. Tahu nggak fun fact? Aku semalam nanya di GPT sampai karena aku belum menemukan jawaban yang pas kenapa aku benar-benar harus menikah. Iya, Tak nggak bacain apa-apa. ya. Ya, apa boleh. aku juga sering gitu Iya. kok. Tak bacakan ya. Betul. Iya, iya. Dan jawabannya dia itu benar-benar dikasih runtut sampai oh iya juga ya. Sebenar tapi akhirnya endingnya membuat aku berpikir Tambah mikir tapi berarti sebenarnya nggak apa-apa dong kalau kita nggak menikah gitu. Jadi teman-teman di belakang layar, di belakang kamera itu bapak owner kita itu gini. For information aja ya. Setelah mendengar Gini ya. mbak-mbak ini tanya ke ChatGPT. promptku adalah berikan aku jawaban apa tujuan menikah, jawaban yang tidak umum dan berikan jawaban secara spiritual hingga dampak kehidupan untuk individu yang realistis. Asik. Menikah adalah ruang pembongkaran diri. Secara spiritual pernikahan adalah cerminan yang tidak bisa kamu matikan. Dia memantulkan sisi yang bahkan tidak kamu sadari. Ego tersembunyi, luka masa kecil, pola komunikasi yang diwariskan dan ketakutan akan ditinggalkan. Nah, terus pokoknya intinya adalah realistisnya pernikahan tidak menyembuhkan kesepian. Kalau Betul. kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Betul. Menikah juga tidak otomatis membuat hidup stabil. Betul. Benar kan? Menikah juga tidak otomatis menghapus masalah finansial atau trauma. Betul. Leres. Leres. Tetapi jika dijalani dengan sadar, pernikahan menjadi jalan spiritual paling intens karena ia memaksa kamu bertumbuh atau hancur. Benar. Betul. Tuh, jadi tujuan menikah itu bukan untuk melarikan diri dari kesendirian. Betul. Quote of the day ya. Ya. Tujuannya adalah belajar hadir sepenuhnya untuk diri sendiri, untuk pasangan, dan untuk nilai yang lebih besar daripada ego kita pribadi. Kalau diringkas dalam satu kalimat, menikah adalah perjalanan dua jiwa yang sepakat untuk saling menajamkan, bukan saling melengkapi. Agar keduanya itu pulang ke versi diri yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih dekat pada makna hidup. Begitu kalau kata GPT. Masuk sih dalam. Apik Zegi. Deep, Makanya meaning. aku berpikir, iya juga sih. Tapi aku menemukan, terus aku tak ngeprom lagi. Apakah kita harus menikah untuk bisa bertumbuh? Gitu. Lah pertanyaanmu itu ya dia menunjukkan kalau misalkan tidak perlu menikah. Dia itu soalnya iki ngevalidasi. iya, Secara spiritual, menikah adalah latihan. Mengasihi tanpa syarat rasa aman, mengalah tanpa kehilangan harga diri, dan memberi tanpa terus menghitung. Jadi bla 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 bla. Sebenarnya jadi dia tuh menanyakan lagi ke aku. Jadi kembalikan ya. Dia. Aduh, iki koyo Iya, dua wo. Curhat Jadi deh. pertanyaannya adalah apakah kamu harus menanyakan kepada dirimu sendiri. Bukan untuk pertanyaan apakah kamu mau menikah. Baliklah pertanyaan itu menjadi apakah kamu hidup dalam relasi yang membuatmu jujur terhadap dirimu sendiri. Gitu kan? Terus ada lagi. Nah, apakah pertanyaannya yang lebih penting dan membuat kamu bisa mengubah sudut pandangmu. Bukan apakah aku harus menikah, tetapi apakah aku ingin berbagi proses hidupku sedalam itu dengan seseorang. Jadi itu jadi dia itu membuatku untuk berpikir, berefleksi. Sebenarnya sebenarnya pertanyaanmu itu bukan apakah aku harus menikah, tapi apakah kamu siap atau apakah kamu benar-benar ridho gitu ya untuk berbagi dalam segala prosesnya Ridho enggak? bersama orang lain yang akan hadir di dalam hidupmu itu sendiri. Dan
dawa sih gitu. Wow iki deh nganu wis pokoknya intinya adalah seperti itu. Terus aku juga tanya bagaimana Islam memandang perempuan yang fokus karir dan tidak menikah. Ini bla 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 banyak dia menjelaskan. Tapi banyak juga wanita yang memang memilih untuk tetap mulia gitu ya dengan tidak menikah kan banyak kan kayak ulama-ulama perempuan yang terdahulu itu yang memang memutuskan untuk tidak menikah. Banyak. Dan ini yang bikin blunder. Apa tuh? Sebenarnya menikah itu ini jare ChatGPT ya, disclaimer ya. Bukan kata aku ya. Sebenarnya menikah itu hanya sebuah metode untuk itu tadi bertumbuh, beribadah ini dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya ada banyak metode yang bisa ditempuh untuk kita bertumbuh. Ada orang yang bisa bertumbuh dengan kebersamaan. Ada orang yang individu yang bisa bertumbuh dalam keheningan sendirian. Ya itu tergantung pilihan sih sebenarnya. Kembali ke preferensi masing-masing. Betul. Iku dua rek wis wakeh iki lek gem tak share. Iya sih. Iya, Tapi aku juga pernah mendengarkan kutipan dari ini loh, anaknya ulama yang punya pondok Lirboyo. Siapa ya lupa aku. Kakaknya Ning Sheila Hasina itu loh. Itu dia kan juga dia Ning, tapi dia biasanya Ning itu kan rata-rata nikah umur 15, 16. Dia tuh menikah umur berapa? Umur 30. Dan dia tuh ngomong juga bahwa sing gopoh itu malah keluargane kan. Ketika umur 25 dia tuh masih pengen aktualisasi diri, pengen kok sampai dia tuh dicap kok membangkang tradisi keluarga. Tapi ya walaupun memang ujung-ujungnya dia menikah dengan sesama ini ya sama-sama Gus sama itu nih ya, tapi dia tuh ngomong gini, jadi perempuan tuh jangan desperate. Maksudnya putus jangan asa. jadikan pernikahan itu sebagai ya wes akhir dari segalanya. Maksudnya nikah itu adalah momentum di dalam hidupmu yang pasti bakal kamu lewati, tapi bukan akhir dari segalanya. Iya, betul. Ya itu sih aku Menikah bukan kena pencapaian sih. Kena di hatiku. Iya. Karena aku juga nggak buru-buru. Iya. Bahkan memang aku sudah sampai mikir gini, kalau memang karena nggak tahu ya jodoh sama maut duluan mana. Kalau memang duluan maut ya sudah aku ikhlas, aku kayak gitu. Udah punya pikiran seperti itu aku. Allahu Akbar. Bebekmu pasti. User Bebekmu ya? bukan yang lain. Kirain bebeknya Devi Yang mana? Nomor yang mana? Jadi sebenarnya tidak berdosa juga sebagai perempuan bahwa kalau misalkan kita memilih untuk tidak menikah, karena dalam Islam pun juga sebenarnya Islam tidak memaksa perempuan itu untuk menikah ketika memang dia sudah bisa memenuhi nafkahnya sendiri gitu ya. Seperti itu teman-teman. Udah. Wow. Cepet ya. Kita belum 20.000 kata tapi Perempuan minimal belum 20.000 kata. Ini aku curiga ya, abis gini tiba-tiba udah kalian bikin segmen sendiri, dar. Iya kayak tapi bagus sih untuk yang kayak tadi itu ya podcastnya Pancatera. Jadi Woman memang dia empowerment. membahas untuk tentang perempuan, Empowering woman. Apapun itu. Ini udah sejam dilanjutin. Ini nggak ada prompter ya, karena Iya, prompternya duduk di sini. Iya semuanya duduk di sini tim kreatif. Tim kreatif, produser duduk di Produser dan sini. Benar-benar ininya. tidak ada prompter, Sama tidak ada yang sekali. mengarahkan kita. Bener. Mandiri sekali, Bray. Jadi intinya gini, untuk dua orang yang suka membuli kita, betul. kita kembali ke situ. Untuk dua orang yang suka membuli kita, jadinya pada intinya adalah Anda semua. Semuanya. Inilah, maksudnya jangan dikeliatin lah penyesalannya. Jangan dikeliatin banget gitulah. Kita peka kok, peka gitu loh. Kamu terima kasih sudah diperhatikan sebegitunya. Iya, kita tahu Terima kalian kasih. sayang kita, nggak Terima mau kasih. kita terlalu lama menyendiri. Pengen kita ndang-ndang ada yang segera
menjaga kita. Kalau gitu tuh kan kita nggak mungkin minta dijagain sama teman-teman terus kan. Mungkin kalau misalkan kita udah punya pasangan atau punya suami, kita tahu kekhawatiran kalian. Orang tua kita pun juga sebenarnya khawatir. Betul. Kita bukan tidak mau menikah kok. Betul. Kita cuman hati-hati saja. Iya, kita enggak Penuh ruwet. pertimbangan. Iya, timbangannya ini enggak stabil ini loh. bener. Sini sudah berat, sana ternyata terlalu ringan, yang sini terlalu ringan, sana terlalu berat. Ternyata sana enggak ada bebannya. Udah deh. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita sangat berterima kasih ya. Nggak usah repot-repot. Iya. Nggak usah repot. Cukup kalian Terima pikirkan insecurity kalian sendiri, Bener. masalah kalian sendiri, persoalan kalian sendiri, hal-hal yang harus kalian selesaikan sendiri di rumah. Akhlak kalian yang perlu dibenarkan itu ya. Ya. Jangan sampai mulut-mulut kita ini Menceplos sesuatu yang nyampe ke istri-istri kalian ya. Tolong. Jadi di sini kita tahu kenapa alasan kalian tidak ingin mempertemukan istri kalian dengan Iya, kita di sini. Kalian pasti takut semuanya akan terbongkar. Bongkar. Jadi kayaknya sudah cukup ya. Kita Ini sudah berapa jam, Mbak sudah. editor? Sudah 1 jam, nggak kerasa banget. Kita sudah menyampaikan unek-unek kita ke kalian. Kalian juga sudah mendengarkan JRC ini berkumpul di satu frame. Kan selama ini kepisah-pisah ya. Kalian selalu mengeroyok kita sendiri-sendiri. Nah sekarang kita yang ngeroyok kalian. Jadi kalian sudah tahu unek-unek kita udah nyampein semuanya. Semoga kalian lebih mengerti dan bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri dan tidak ikut campur dengan urusan kami lagi. Betul. Cetas. Oke ya, kita pamit undur diri dulu teman-teman seru sekali semuanya. ya. Iya. Semoga ini Yaudah, ya. kita nanti- Semoga ada segmen untuk Ya, nggak Iya, apa-apa, nanti. iya, semoga. Nanti dimatengin lagi konsepnya nanti ya. Bu produser yang akan Iya, menentukan Iya, Bu Prod. Iya, ini ya. buser-buser. JRC Atur sepelenggar mungkin. atur sepelenggar mungkin. JRC pemegang Kekuasaan. Jaya. Oh, kamu tidak ingin JRC bubar. Oh iya. Disclaimer. Kan Kami Oh iya. Kok aku melok saya jawab. Melok ngene. tujuannya membubarkan Oh, iya, JRC iya. dengan sudut pandang Iya. kita. Iya sih, betul. Semoga Ojo Jaya. Iya. Kan terus ya akhirnya ya. Iya, salah. salah. Kita terlalu bersemangat Iya. sudah di branding soalnya kan. Salah. Ganti Sorry. ganti Saya- jenenge tetap Iya. JRC tapi diganti Ojo Jonas Ruwet Club apa ya? Jovisa itu udah bagian dari singkatan. Masa singkatan Jovisa. disingkat lagi? Jomblo fisabilillah. Jovisa R-nya apa? Jomblo. Ojo jomblo Afif. Oh, Jovisa, Jomblo tetap Jovisa. ramah dan centil. Kita tak yang bisa centil dia kurang. Nanti dipikir ya. Iya. Nanti dipikir itu nama podcastnya nanti kita pikirin nama segmennya. Sing estetik lah. Iya, JRC iya. iku kan iku asbun elek jenenge. Asbun banget elek Ojo JRC. Ojo JRC elek. Iya jangan JRC, jangan Jaya. Iya. Jangan Jaya. JRC jangan Jaya. Ya, JRC bubar. Bubar. JRC. Bubar. Bye bye. Kita ketemu lagi di episode Onkos Selanjutnya. Tetap di Onkos. Obrolan